Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tim Kuli Pacul ke peternakan atau penggemukan domba di area Bantul. Untuk kapasitasnya bisa di sini peternakan atau penggemukan domba ini bisa ratusan ekor ini Mas ya. Iya. Untuk kandangnya ini dari sana ke sana itu dia melaku itu, untuk jalan itu bisa sampai kita. Nah, nanti untuk selengkapnya langsung saja kita tanya-tanya kepada ownernya ini, beliau ini bapak yang punya di peternakan Mendo Suro Farm 2 ya Pak ya? Iya, betul. Punya Mendo Farm 1 juga, dan yang di sini ini lokasi yang di Bantul ini, daerah Bantul itu Mendo Suro Farm 2. Kalau boleh tahu Pak, sebelum kita masuk ke selengkapnya, bisa diperkenalkan dulu Pak, monggo Pak. Oh ya, nama saya Subianto, alamat Bantul. Ini untuk alamat farmnya di mana ini Pak? Ini di Karangasem Patalan, Bantul. Karangasem Patalan, Bantul Pak ya. Untuk kecamatannya Jedes, Mas. Jedes, Yogyakarta ini Pak ya. Yogyakarta. Oke, Pak Sinten, Pak Bianto ya. Iya, Bianto. Pak, dulu sejarahnya gimana nih Pak? Ceritanya Pak, kok jenengan bermain di dunia domba ini Pak? Ceritanya gimana Pak? Oh, berawal gini Mas. Jadi waktu pandemi, Ya. waktu pandemi kita nggak punya kerjaan atau kesibukan, dan saya mencoba untuk ternak domba ini, dan tujuan saya ternak domba ini adalah untuk penggemukan. Jadi domba konsumsi seperti sate, seperti untuk kambing guling dan lain sebagainya. Berarti di si Mendo Suro Farm itu konsentrasinya di penggemukan. Penggemukan, ya? Betul. Tightening ya? Iya, iya betul. Kata-kata di kata-kata. Saya nek kata-kata ora iso Mas. Saya nek wis surat, oh iya. Gitu iya. Oke Pak, mantap. Saya nggak punya gelar apa-apa, jadi ya bahasanya wis ngene iki. Kalau boleh tahu, jenengan lulusan apa? Saya SD aja nggak lulus. Apa? Iya betul. Tapi hebat ya Pak. Dia mengalahkan SMA. Hebatnya gimana? Nah ini usaha kayak gini. Saya tuh nggak punya lembaran-lembaran apa, saya nggak punya. Iya, saya kerja dimanapun, mau kerja di. Berarti dari dulu nggak pernah. Nggak ada. Nyari pekerjaan gitu. Enggak. Jadi belum pernah melamar belum pekerjaan. pernah. Oh. Karena ya nggak punya embel-embel tadi. Terus, enak ya Pak. Iya. Bebas ya Pak. Ya benar ya Pak. Nggak apa-apa. Nggih. Enak. Nah ini jenengan walaupun tidak lulus SD tapi bisa bermain uang banyak ya Pak. Oh ya Pak, kembali lagi kayak tadi itu Oke. Pak. Jenengan kan katanya nggak ada kegiatan. Oke. Memang sebelum ini kegiatannya apa Pak dulu? Saya di transportasi Mas, di bis pariwisata ketika pandemi, dan off itu. Off selama dari bulan Januari 2020 itu. Ya. Nah, dari itu terus ada banyak teman-teman yang beternak, saya belajar dari situ. Bikin kandang, juga apa? Mencoba jualan apa Pak? hewan kurban. Hewan kurban itu September, kok September itu bulan apa ya, itu tahun 2021 itu. Idul Adha tahun 2021 gitu, iya, Pak, ya. itu saya punya lahan. Lahan di mana Pak? Di Ring Road Timur di kota. Nganggur tuh Mas, itu setelah saya kontrak tak buat jualan itu, mencoba jualan hewan kurban. Nah, setelah itu tertarik untuk penggemukan ini. Kalau boleh tahu Pak, dulu kok berani jenengan jual hewan kurban, padahal basicnya jenengan pariwisata, di travel agent atau transportasi Pak? Iya, tapi saya bukan mencoba, tapi berani saja. Berani saja, spekulasi. Iya, spekulasi. Iya, berani saja. Ternyata juga laku kok. Waktu itu sekitar 60 ekor. 60 ekor. Itu sisa sekitar 4 ekor saja. Batin oke Mas ya? Ya nek bati itu bisa nggak dihitung. Cuma dibagi-bagi sama teman aja. Ya, bermanfaat gitu. Karena enggak untuk pribadi, karena banyak teman itu yang jualan di situ. Maksudnya kita cari dombanya, kita jual lagi. Jadi ada tim-timnya itu. Jadi kan ada 10 orang. Kalau kita tidak ada hasil, ya hasil untuk makan aja lah bahasanya gitu. Berarti timnya tim yang kru bis ada, iya. Iya, seperti itu. Dari mana emang itu Pak dombanya? Dari Wonosobo. Wonosobo, Temanggung itu dulu. Ya, awal kita ambil 10 ekor dulu. Nah, laku kita ambil lagi. Dan ternyata kok menyenangkan gitu loh. Asik gitu. Iya, terus kita mencoba
buat kandang untuk penggemukan ini. Di mana Pak kalau kandangnya Pak? Kandang di rumah. Di rumah. Di rumah. Kapasitas berapa katanya? 150 ekor. 150 ekor. Nggih. Oke Pak. Terus Pak, untuk 150 ekor di rumah itu partnerin jenengan, katanya jenengan anak buah kan nggak enak ya toh? Oh, teman-teman yang di sana. Teman-teman gitu Itu ya, cukup teman-teman. satu orang di sana, Satu Mas. orang yang Satu orang ngurus saja ya, karena satu kandang ya saya bantu. Cuman Jenengan itu tetap aja. masuk gitu ya? Iya. Controlling dan lain sebagainya tetap. Nggih, yo sing ngikuti semuanya, makani macem-macem lah. Udah wae gitu Nggih, karo nggih. karo konsul kafe gitu. Sama, nggih. Oke Mas. Ide deh cerdas tenan iki Pak. Tapi Anto, aku pengen ngerti ya Pak. Oh, boleh. Sorry loh Pak ini. Enggak apa-apa. Maaf dan lain sebagainya. Karena kadang kurang pas, tapi kita tujuan ini kan untuk memotivasi kita, memotivasi semuanya, bermanfaat untuk semuanya gitu Iya. ya Pak. Secara jenengan gitu Iya. Pak. Pak jenengan kan tadi ngendika bahwa jenengan kan lulusan SD toh Pak. Iya. Dan itu pun Enggak lulus, Pak. ya Pak ya. Ijazah enggak punya. Terus jenengan gimana Pak? Menyikapannya dengan itu Pak? Nah, kalau saya yo Untuk hidupnya Pak. kalau hidup ya saya itu wis pokoknya tujuan saya ke depan wis apa usahane mengko saya lakoni. Saya nggak berpikir bahwa wah kudu aku sekolah meneh kan nggak mungkin. Nggak Terus tua sekolah meneh iki untuk apa kan nggak Mumet mungkin. gitu loh. Lah iya toh. Terus setiap hari ya saya itu kerja apa wae tak lakoni. Iya. Mau apalah lakoni terus. Tukang bangunan tahu apa Pak? Pernah. Tenan. Iya, laden tukang. Waktu dulu masih Di mana? bayaran 2.000 nih salah. 2.000 rupiah? Oh, per hari. Iya, per hari. Itu tahun sebelum Apa? tahun 2000 loh, Mas. Masih di bawah tahun 2000 kan masih apa? Tapi bermanfaat. 2000 itu nek biyen ya iso nang angkringan 200 rupiah untuk apa-apa, Mas. Untuk sego kucing, untuk bakwan wis sak udude sak Lengkap gitu ya? lengkap wedange. Wareg gitu ya? Nggih, beda nih sekarang. 2000 dapat apa? Tempe Telur kurang, Mas. Nasi urung gitu. Es teh 3000 sekarang. Oh iya, Nah, Pak. gitu. Nah, kita kembali ke domba ini, Pak. Iya. Ya. Jenengan kan fokusnya di dunia pengemukan ini, Pak. Ya. Awalnya dulu gimana, Pak? Main di pengemukan, Pak. Ceritanya kan dulu kan jenengan kan jualan di timingnya korban gitu, Pak. Iya. Kok berani ke pengemukan, Pak? Lah setelah korban kan nggak tiap hari, Mas. Terus kita bikin kandang itu untuk biar jalan terus. Maksudnya setiap hari kita ada kegiatan. Terus kayak kandang itu mencoba awal ya bingung, Mas. Karena Bingungnya gimana? ya bingung kita nurun ke bakalannya. Persiapannya kan masih bingung baru awal. Busuh ngarit, Mas. Tahap awal. Iya, tahap awal ngarit. Terus kita makane kering ini 3 hari sebelum sesudah pakan Hijau-hijauan. hijauan. Kan ya ada yang mencret, ada yang macem-macem. Itu kita belajar dari situ. Belajar di ini praktek langsung. Lapangan langsung, ya. Karena nggak bisa kita hanya sekedar teori Gitu ya. Kita lihat, oh ini kambingnya seperti ini kenapa, terus ini obatnya bagusnya apa, seperti itu. Perawatannya gimana gitu? Nggih, Pak? nggih. Langsung gitu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Lah, terus, Pak, ilmunya dari mana, Pak, dulu, Pak? Itu dari teman-teman, Mas. Teman-teman? Teman-teman itu ya banyak yang penggemukan. Kebetulan ya saya sering ikut, misal apa ke kandangnya, ke makani, Kang Sukawruh. Kang Sukawruh, nggih. Kalau di sekolah kan bayar, ini yang nggak bayar teman-teman aja kan gitu. Oke, Pak, ya jenengan kan ini udah ratusan ekor ya, Pak. Awalnya promosi ini gimana, Pak? Jenengan marketingnya, Pak, di dunia domba ini, Pak? Untuk penjualannya, penjualannya dibantu teman, Mas. Pertama awal dibantu teman. Terus kita sudah banyak teman, mereka dijagal, ada juga di warung-warung sate. Kita kenal, kita tawarkan. Ini domba saya seperti ini, cocok enggak? Kalau cocok silahkan ambil, kalau enggak cocok tidak diambil, enggak apa-apa. Bertutur, Pak? Iya, seperti itu. Tapi awalnya ya dari teman-teman itu. teman-teman itu. Dari mereka gitu caranya seperti ini, seperti kue jual di sana-sana ya seperti itu. Kalau kendalanya, Pak, kalau di dunia pengemukan domba ini menurut jenengan apa, Pak?
Misalnya seperti apa, kendala apa? Kendalanya ya dari kendala perawatan atau penjualan atau bibit, gimana menurut jenengan Pak? Kendala di bibit Mas, karena kita banyak kita ambil di Jawa Barat. Berarti malah luar Jogja gitu ya Pak ya? Iya, kalau Jogja kurang Mas. Kurang-kurang? Kurang-kurang. Kalau dari sana kan nggak bisa diprediksi berapa ekor sampai Jogjanya. Nah di situ yang agak tersendat. Jadi misalnya 1 bulan ini kita turun, seharusnya biar tiap minggu itu keluar gitu maksud saya. Tapi nggak bisa seperti itu ternyata. Siklusnya biar Iya, gitu ya, Pak, ya? Dari situ kita nggak bisa apa ya, orang iso mubengi api ini loh. Ketika sini butuh panen, sana panen, jadi konsumen juga bisa ngepas ke susah ternyata. Susah. Itu yang belum ketemu. Siklus itu. Terus Pak, kalau dari segi penjualan kendala nggak kalau di sini, kalau di Jogja Pak? Enggak Mas, malah kurang-kurang. Oh, kurang-kurang. Stoknya kurang-kurang gitu. Konsumsi banyak sebenarnya. Tapi kita nunggu Mas, nunggu jadi dulu dagingnya mungkin sekitar 60 sampai 65 hari dari datangnya. Datangnya ini Pak. Kalau di sini kurang lebih datang bakalannya usia berapa Pak? Usia 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan. Nggih. Berarti dalam penggemukannya di sini biasanya 2 bulan atau 60 hari itu tadi? 60 hari sampai 65. Ya, kita paling lama 3 bulan lah gitu 3 aja. bulan, Nggih. lama gitu Nggih. ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk perawatannya pakannya apa ini Pak? Ini pakannya pakan kering Mas. Tapi ini tapi ini dari ada jagung, leci, dari hijauan. Iya, nggih. Full berarti ini Pak? Full kering. Kenapa Pak jenengan pakannya full kering Pak? Nggak pakai hijau-hijauan Pak, atau dibantu dengan hijau-hijauan Pak di sini Pak? Kalau hijau-hijauan itu untuk dagingnya itu lama Mas. Lama? Jadi nggak bisa kita sampai 2 bulan panen, nggak bisa. Dan juga dari perhitungannya itu lebih mahal ke hijauan itu. Oke Pak. Nggih. Ini kan tadi udah pakan kering Pak. Terus apakah sehari sekali atau di sini di full Pak? Jangan sampai habis Pak untuk pakannya Pak. Untuk pakan itu harus ada Mas. Karena kambingnya ini ketika nanti dia bangun tidur makan, jadi tidak boleh kosong sampai itu terus pokoknya ada, selalu ada. Untuk target pakan per hari itu tinggal ekor ya Mas. Kita ada aplikasinya. Ketika sekian kilo total bobot kambing, misal 20 dengan 20 ekor kambing misalnya dengan bobot 300 kilo itu dibagi, nanti ketemu perharinya misal 25 kilo. Jadi tiap 2 hari sekali naik. Naiknya berapa Pak? Untuk 1 ekornya rata-rata? Bukan itu pakannya dulu ya, misal 2 hari sekali naik berapa on gitu, sampai nanti 60 sampai 65 hari. Berarti naik terus ya? Iya, nggih. Bobotnya pun mesti naik ya? Seharusnya kalau kambingnya sehat. Nah, seperti ini Mas, seperti ini kita 4 hari dari datang, terus kita cukur. Nah, cukur itu tujuannya untuk melihat perkembangan kambing. Nah, isi atau tidaknya, dan juga dari untuk kesehatan juga gitu. Oh, berarti manfaat dari dicukur itu tadi kayak gitu Pak? Kesehatan. Kedua untuk melihat perkembangannya, kondisi fisiknya. Kalau ada bulunya itu kan nggak bisa kita lihat. Kelihatan gitu. Sengkuru tetap ketok. Ya, kita gitu, guru, ya. seperti itu. Jadi ora iso ngapusi Mas bahasane, nggih. Maksudnya kelihatan kilo isi atau tidaknya, nggih. Isi atau tidaknya dagingnya ya. Selama 60 hari itu pencukurannya berapa kali Pak? 1 kali. Pada waktu datang itu masuk itu? Iya, masuk. Sudah masuk 4 hari 5 hari kita cukur. Berarti dari sana nih itu masih gondrong gitu Pak? Oh, masih. Wah, ada yang tebal, ada yang macam-macam. Nih perlu dicontoh. Nggak usah bingung, nggak sekolah nggak apa-apa, nggak punya ijazah nggak apa-apa, kata Pak Dianto kayak gitu. Yang penting berani Mas. Itu dan punya modal. Kalau nggak apa Pak? Kalau duit ya? Bahkan banyak. Kita tinggal punya apa dulu untuk jaminan, itu bisa. Tapi kan banyak yang membantu. Tapi kan bank juga kudu harus tahu rekodnya Pak, punya usaha dulu Pak. Gimana Pak menurut jenengan Pak?
Yang penting kita dari kecil Mas, jangan langsung besar. Kita punya modal berapa dulu, nanti kita kalau jalan kita ajukan aja pinjaman atau apalah ya, atau cari investor atau monggo lah yang bisa apa gitu. Sama Nah gitu, maju gitu. betul jadi nggak perlu kita bingung kalau udah jalan. Kalau udah jalan kita banyak yang menawari pinjaman Mas. Oke Pak, Nggak mungkin kita usaha nggak pinjam. malah bangun nyetorin Iya. orang aktivisnya Nggak betul lah gitu. Sorry loh Pak. Nggak apa-apa. Oke. Terus Pak, ini agak kurang etis tapi jenengan kudu jawab iki. Apa? Hasil yang diperoleh dari peternakan atau pengembangan domba itu apa Pak yang jenengan alami Pak? Apa? Seperti apa Mas? Contohnya? Apakah dari segi materi, terus yang kedua dari psikologi mungkin jenengan seneng atau tidak, hatinya tentrem gitu loh Pak. Oh, yang utama itu senang dulu Mas. Kita usaha apapun kalau kita tidak diawali dengan senang, itu ya nggak mungkin kita terus berjalan. Karena kalau senang sikik ya siapapun lah. Kayak golek bojo. Nek ora seneng sikik ora mungkin toh. Terus ada itu makanya jadi seneng dulu dan hasil akan mengikuti. Terus hasilnya apa ini udah dapat apa ini dari sini secara finansial nyon sewu? Ini cuma untuk motivasi aja Pak. Iya. Motivasi Pak. Nggak bisa saya sampaikan itu Mas. Yang jelas rekening tambah gitu. Rekening tambah. Okay. Tapi intinya penghasilan naik. Ada. Gitu, Okay. Pak. Yang jelas ada. Untuk keluarga dan lain sebagainya gitu. Untuk kehidupan sehari-hari paling utama itu Mas. Dan bisa teman-teman kandang sini juga bermanfaat bagi mereka. Oke. Seperti yang jenengan ngendiko tadi sebelum kita syuting itu kan katanya yang temen yang di sini kan dari Armada juga. Ada. Terus dari teman-teman ya banyak yang support. Jadi saya untuk teman-teman yang di kandang saya modali 1 ekor Mas. 1 ekor. 1 ekor. Jadi gini, ketika ada yang hamil, beranak 2, mereka tak kasih 1. Jadi silahkan mau dikembangkan nanti yang boleh tidak boleh dijual. Menggugu celengan Mas bahasanya nggih. Jadi lembut gawe iki ben ono hasil. Nggih. Suatu saat kalau kambing ini membutuhkan duit untuk apalah, beli beras dan sebagainya, mereka kan bisa jual sewaktu-waktu nggih. Bisa saya beli juga, enggak apa-apa. Tapi kan boleh loh menitipi di sini. Maksudnya mereka? Enggak apa-apa, memang ada. Jadi dari 1 ekor ada yang sudah beranak 2 dan tidak apa-apa nitip, tapi dopeni dewe. Yo pakane ngarit. Iya gitu. Tahu siapa beli. Ya seperti itu. Kalau kandangnya bebas. Yang penting itu tadi punya celengan. Jadi wong mbut gawe iki kan duwe hasil. Bukan terus membut gawe entek ra ono hasilnya kan ngapain ngoten lho. Nggih, seperti itu. Wis rugi waktu, rugi tenaga dan lain sebagainya. Iya, nggih. Oke, Pak Bianto, Pak. Mungkin ada yang tingkatan lagi Pak menurut jenengan Pak untuk tentang motivasi lah sedikit-sedikit Pak. Oh gitu. Pada intinya untuk teman-teman yang mau beternak atau usaha apapun, paling utama adalah berani. Berani satu. Kedua, kita terus kerja keras. Jadi tidak berani tok ya ora jadi Mas. Kerja keras itu juga kita bukan hanya teori tapi ya praktek juga mengikuti. Walaupun waktunya cuma sedikit, misal usaha domba ini samben dalam artian, tapi ya harus dia ikut praktek di totalitas. Seperti itu. 1 berani, 2 kerja full. Totalitas. Berani itu berani piye Pak maksudnya? Ya berani dalam artian segalanya Mas. Kita berani apa? 1 getih ya. Jadi ketika nggak ada hasil kita coba terus. Kita nggak mungkin nggak ada hasil. Kalau kita niatnya sudah berani ya terus saja lakukan. Nggak usah pindah ke usaha lain? Nggak usah dulu. Ketika ini sudah jadi mau usaha lain silahkan. Tapi 1 dulu kita fokus. Walaupun masih merugi, lanjutkan terus. Nggak mungkin Mas kita itu kalau kita tetap berani dan dengan berniat totalitas tadi pasti jadi. Terus kalau semama rugi terus ada batasannya rugi nggak untuk pindah ke lain atau tetap terus fight? Kalau kita ada batasannya, tapi tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang kata rugi ketika nanti dia sudah jualan dan totalitas dan berani, nggak mungkin dia akan rugi. Nggak mungkin. Karena kita dibantu bukan Tuhan akan sangat membantu Mas. Bukan kita aja. Kita ya ada spiritualitas di situ.
di seperti Ya itu. juga, Pak. Iya. Jadi kadang orang mau usah tiru-tiru, usah tiru-tiru ki meng duwe modal lah bahasane. Ya, bukan meng mereka punya modal ya wis Punya lepas. ya, Ya, gitu. ketika modal pasangke ternyata luput dan karena apa tidak totalitas dia mengikuti tiap harinya. Itu Oke, aja. Pak. Siap, Oke. Pak. Pak. Mohon maaf ini Oh, bahasa maaf, anak yang celekotan tapi Ini kan orang jalan, Pak. karena saya bukan akademisi mas. Lulusan SD, tapi asalnya ini order ayo sewu. Cuma mohon maaf ini Pak ya, Oke, tapi nggak apa-apa. insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya Pak. Oke. Demikianlah liputan kali ini, semoga apa yang kita cari dan Oke. informasi dan inspirasi lain sebagainya Oke. mana itu semuanya ya Pak ya. Oke. Gitu ya Pak, Oke. ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuli Pacul.